Kasih Tuhan, saya mohon izin Bapak Ibu untuk melepas masker karena agak sulit bagi saya untuk bernapas. Dan pagi ini Bapak Ibu, sukacita yang tak terhingga bagi kita semua jika Tuhan masih menolong dan memampukan saya dan Bapak Ibu untuk tetap ada di hari ini, walaupun memang banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang tidak hadir. Saya percaya mereka juga beribadah. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita akan membahas tentang satu tema yang sudah kita baca tadi, dan tema itu adalah persembahan yang kudus. Dari pembacaan tadi kita sudah melihat dari kitab Imamat pasalnya ke-27 yang memang merupakan fokus dari khotbah kita dalam minggu-minggu di tahun 2021, dan di hari Minggu ini kita mengakhirinya di dalam pasalnya yang ke-27. Nah, di dalam pasal 27 ini Bapak Ibu, di situ perikopnya adalah membayar nazar. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah bernazar? Ada? Wah, janji saja kita masih belum kita tepati kan? Nazar merupakan pernyataan kita, janji kita kepada Tuhan. Bahkan itu bisa dinyatakan sebagai hutang piutang yang harus kita bayar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, orang yang bernazar bukan berarti orang itu tingkat kerohaniannya itu sempurna. Tidak perlu kita garis bawahi, orang yang bernazar dengan yang tidak bernazar ya, tidak mempengaruhi nilai kerohanian seseorang. Jadi, Bapak Ibu boleh bernazar, boleh juga tidak. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang bernazar tidak bisa menepati janjinya secara sempurna. Bahkan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, kita akui bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian itu masih sulit. Iya atau tidak? Bapak Ibu bisa menjawabnya. Tetapi bukan berarti kitab Imamat ini tanpa makna, tanpa arti, sehingga kita melihatnya tadi dari pasalnya yang ke-27 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-34 itu berbicara tentang persembahan yang kudus di ayat 30 itu. Nanti kita akan bahas itu Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak bosan dengan kata-kata persembahan dan perpuluhan. Ya. Karena seperti ayat hafalan kita hari ini atau ayat emas kita itu diminta untuk memberikan persembahan. Persembahan dalam arti bahwa tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu, dalam kitab Imamat ini, konteksnya adalah membayar nazar. Saya percaya kata nazar itu bukan kata yang asing bagi kita semua. Atau kalau bahasa orang Jawa itu kaul namanya. Ya, jadi kalau orang kaul itu harus, kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, orang itu harus membayar. Kalau tidak membayar, itu bahaya Bapak. Makanya ada saudara kita, ya, biasanya mereka itu bersumpah. Sumpahnya apa? Supaya dipercaya. Sumpah pocong. Tetapi orang Kristen tidak tidak dibenarkan untuk bersumpah. Kenapa? Tuhan Yesus berkata, jika kamu katakan iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Tidak perlu bersumpah. Kita mau bersumpah atas apa? Kita ini hanya manusia kecil, hina bahkan. Masa kita mau bersumpah di atas langit, di atas bumi, bahkan hal yang lain. Nah, kemudian di dalam perjalanan nazar itu kita bisa lihat
ketika orang mengalami krisis, ketakutan, orang akan bernazar. Supaya apa? Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tetapi tujuan yang paling tepat adalah agar harapan kita tercapai, dan kita dapat lihat fakta itu berkata banyak orang tidak mau tadi untuk membayar nazarnya. Nah, di Alkitab kita lihat ada orang yang bernazar. Salah satu contoh adalah Hana. Hana bernazar karena kandungannya tertutup, maka dia berdoa di bait Allah. Pada waktu itu dia berkata, kalau Tuhan memberi saya keturunan, maka anak itu akan saya bawa ke rumah Tuhan. Dan betul Bapak Ibu. Maka Samuel itu kita dengar yang menjadi hakim atas Israel. Tetapi ada juga nazar yang disampaikan oleh seorang yang beriman kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, itu ada Yefta. Yefta merupakan hakim dari Israel, seorang hakim itu bernazar, kalau mendapatkan kemenangan, maka saya akan mempersembahkan siapa yang keluar pertama kali menyambut saya. Dan ternyata yang menyambut itu adalah anak perempuannya, Bapak Ibu, anak sulungnya. Oleh sebab itu, ada satu kekecewaan di dalam hati Yefta. Nah, tapi kita tidak bahas tentang Yefta, Bapak Ibu. Kita akan kilas sedikit saja tentang nazar ini. Karena nazar ini berkaitan tentang kerinduan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan ada satu ikatan yang tidak dapat kita lepas dengan Tuhan. Tetapi, orang yang bernazar ataupun tidak, itu tidak mengurangi tingkat kerohanian seseorang. Tetapi jika ada di antara kita yang bernazar, maka kita harus hati-hati. Maka dikatakan di dalam ayat pertama tadi, di situ kita lihat ada ukuran-ukurannya, ada timbangan-timbangannya, bahkan dari usianya pun kita dapat lihat. Jadi ukuran-ukuran yang diberikan itu kita harus bayar, Bapak Ibu. Kita harus membayar nazar itu. Dan sesuatu yang dikuduskan itu tidak dapat ditukar. Dan kita tidak dapat menguduskan sesuatu yang pertama atau yang sulung. Baik anak, bahkan juga binatang dan sebagainya. Jadi di dalam nazar ini, Bapak Ibu, di dalam kitab Imamat ini menjelaskan kepada kita ada ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh umat Israel dalam rangka mereka yang bernazar. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh orang Israel, mereka itu punya tatanan. Ini luar biasanya Allah kita, Bapak Ibu. Kalau kita membaca dengan runtut dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir ini, Bapak Ibu, kita bisa menemukan bahwa Allah kita, Allah yang tidak mau digoyahkan prinsipnya. Allah yang tidak mau bercampur dengan keberdosaan, tidak mau ada cacat celah di dalamnya. Maka di dalam pasal-pasal sebelumnya dapat kita lihat persembahan-persembahan itu harus kudus. Oleh sebab itu di dalam pasal 27 ini kita akan lihat bahwa kesimpulan dari apa yang kita baca dan kita pelajari pada pasal-pasal sebelumnya ini memperlihatkan kepada kita Allah kita, Bapak Ibu. Allah kita itu Allah yang hidup. Jadi orang yang bernazar itu merupakan orang yang mau membuktikan apakah janji imannya itu dapat dibuktikan. Kemudian imannya itu hidup atau tidak. Lalu Tuhan yang kita sembah itu hidup atau tidak. Maka ini yang harus kita perhatikan baik-baik sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Mungkin di zaman milenial ini kita sudah tidak lagi yang namanya bernazar. Saya percaya itu. Karena sulit. Kenapa sulit? Kalau kita lihat, kalau kita bernazar itu berhasil, itu puji Tuhan. Tetapi, apakah kita mampu untuk membayarnya? Biasanya, orang yang sudah bernazar itu akan lupa dengan nazarnya. Ya atau tidak, Bapak Ibu? Tuhan,
dalam doa. Kalau saya sukses dan usaha saya berkembang, maka saya akan memberikan persembahan gaji pertama saya. Wah, itu masih mudah. Tapi ternyata ketika sukses, jangankan gaji, datang ke gereja saja tidak. Ini perlu jadi catatan kita. Maafkan saya Bapak Ibu, karena hal itu juga pernah saya alami. Dan saya bertobat itu ditegur dengan orang yang bukan orang Kristen. Beliau mengatakan demikian. Chris, kamu itu orangnya rajin, saya bangga. Tapi satu hal yang saya tidak suka dari kamu. Kamu melupakan Tuhanmu. Bapak Ibu, sekilas itu bagi saya sindiran. Kalau orang Kristen yang bicara sama saya itu biasa. Tapi ini orang Islam Bapak Ibu. Tetangga saya mengkoreksi saya bahwa kamu itu rajin tapi tidak mencintai Tuhan. Kamu rajin dengan pekerjaanmu, kamu begitu keras bekerja, tapi tidak untuk Tuhan. Dan baru-baru ini saya bertemu dengan seorang tukang pangkas rambut juga berkata demikian. Ternyata dia juga punya konsep yang sama. Saya buka toko ini harus setelah ibadah. Saya bilang, kenapa? Bukankah minggu rame? Iya. Ternyata Tuhan itu tidak menutup mata Bapak Ibu. Orang ini bersaksi bahwa ketika dia membuka tempat pangkasnya itu, sebelum dia beribadah, sama saja. Tapi setelah dia beribadah, pulang lalu buka, hasilnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya bukan mau berkata bahwa itu yang kita kejar, bukan. Tetapi ada kerinduan yang harus kita perhatikan di sini. Maka di dalam Imamat pasal 27 ini mengajak kepada kita supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana Tuhan memberkati umat Israel ini sedemikian rupa Bapak Ibu. Tetapi di situ harus ada aturan-aturan yang harus diikuti. Memang di dalam bernazar ini kita tidak terikat. Tetapi tidak sembarang begitu Bapak Ibu. Ada aturannya. Contoh, tadi dikatakan ukuran timbangan sebesar 1/2 sikal untuk anak, untuk orang tua, ya umur 20 tahun. Perempuan dan laki-laki itu berbeda ukuran. Nah Bapak Ibu, bukan berarti bahwa kita ini mengecilkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi di sini kita mau lihat bahwa aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu berlaku atas kita. Oh, itu perjanjian lama, dosa. Ya, itu perjanjian lama. Bukankah kita meyakini Bapak Ibu? Alkitab yang kita percaya itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru? Atau Bapak Ibu hanya mempercayai perjanjian baru saja? Karena Yesus itu yang kita baca. Di perjanjian lama tidak. Tidak Bapak Ibu. Tidak boleh ada sedikit pun tersirat bahwa kita harus begitu bangga dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita menerima apa yang kita nazarkan itu. Tetapi di sini kita bisa lihat, kita bisa memberi Allah sesuatu dengan persembahan nazar, itu bukan karena kehebatan kita Bapak Ibu. Bukan karena kemampuan kita. Ya, bukan karena kita murah hati, perhatikan. Bukan karena kita murah hati. Sebesar apapun persembahan kita tidak terhitung sebagai orang yang murah hati. Tapi hati-hati dengan ini. Oh, saya sudah berikan ini dan itu. Berarti saya dapatkan kembalinya begitu. Tidak. Di dalam firman Tuhan dikatakan, apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Betul. Kalau kita memberkati, pasti kita diberkati. Betul Bapak Ibu ya? Siapa di sini yang suka memberkati? Karena memberkati itu merupakan ciri dari sifat ilahi yang diberikan kepada kita. Dan itu karunia Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa memberi loh ya. Tidak bisa dikatakan bahwa saya harus sama memberinya dengan Pak Lusamin mungkin. Tidak bisa. Bahkan orang yang tidak punya saja bisa lebih memberi. Bapak Ibu perlu ingat. Seorang janda miskin, dia memberikan apa yang dia punya. Sekalipun hanya 2 peser keping. Uang itu hasil kerja kerasnya Bapak. Alkitab banyak memberikan kita tuntunan untuk mengerti hal-hal yang praktikal Bapak Ibu.
Ini bukan doktrin Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan doktrin pagi ini. Tapi ini merupakan praktek dan wujud dari apa yang harus kita percayai. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu. Berbeda kalau Tuhan yang kita sembah ini tidak dapat melakukan apapun. Tapi hari ini Bapak Ibu kita diingatkan kembali tentang kata persembahan ini. Jadi dari nazar sampai kepada persembahan itu saya akan gabungkan nanti Bapak Ibu. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kita bisa lihat dulu Bapak Ibu pemaparannya bahwa persembahan itu adalah hadiah, pemberian kepada orang yang terhormat. Saya ambil hanya bagian satu saja karena itu yang paling tepat. Tapi bagian dua juga ada suatu pemberian dan itu ditunjukkan, ditampilkan. Jadi kalau kita memang memberikan satu persembahan, berarti itu pemberian itu kita berikan kepada orang yang terhormat Bapak Ibu. Bukankah Allah kita itu lebih pada dari kata terhormat itu? Keagungannya melebihi segala apapun di muka bumi ini. Maka sudah selayaknya bahwa saya dan Bapak Ibu memang harus begitu merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Bahkan hati kita pun juga. Dan kata kudus, karena tema kita adalah persembahan kudus, maka saya ambil ini dari KPPI. Kudus itu suci, murni. Berarti persembahan yang kita berikan kepada Tuhan atau pemberian yang kita berikan kepada Tuhan itu harus suci, harus murni, harus tulus, harus dengan sukacita, itu bahasanya. Sekalipun mungkin saya dan Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa sulit, sedang mengalami masa-masa sukar, kepahitan. Tetapi untuk Tuhan, apakah kita juga kepahitan kepada Tuhan Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kepahitan dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, lalu kita mempercaya kepada siapa lagi Bapak? Kepada orang? Kadang kita kalau sudah agnostik itu kita sulit percaya dengan siapa saja Bapak Ibu. Kita harus lakukan itu sendiri. Tapi celakanya kalau kita sudah tidak percaya dengan yang Maha Kuasa. Bahkan kita cenderung ateis. Baik ateis praktikal, ya, ateis yang mungkin tidak diwujudkan dengan cara kita tidak. Tetapi kita sudah tidak mengakui bahwa keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan yang hidup itu sudah memberkati hidup saya. Mengapa saya dan Bapak Ibu bisa ibadah di tempat ini? Ini karena panggilan, karena ini hari Minggu. Tidak Bapak Ibu, maafkan saya. Saya juga sama seperti itu. Hari Minggu itu hari yang menyenangkan untuk saya. Hari yang harusnya untuk bersantai untuk saya. Pada waktu itu begitu. Tapi Tuhan mengingatkan saya melalui orang lain itu. Kalau kamu bekerja dengan sepenuh hati, bagaimana dengan untuk Tuhan? Itu saja. Kalau kamu bekerja dengan keras, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hati kita atau tidak? Nah, kita berikan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita start saja. Apakah Bapak bisa membaca dari depan? Mari kita baca sama-sama pengertian ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Persembahan merupakan bentuk ucapan syukur. Persembahan yang dilakukan tidak bisa dipisahkan dari ajaran Alkitab. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bentuk persembahan tidak hanya berbicara dengan uang yang diberikan. Tapi juga persembahan dapat diberikan dalam bentuk natural. Hasil panen, hasil ternak. Kalau di Jawa, saya perhatikan itu, mereka sebut itu sebagai persembahan unduh-unduh begitu. Tapi kalau di Batam ini saya percaya tidak ada hasil ternak atau panen begitu ya. Tapi paling tidak uang Bapak Ibu, persembahan ini. Maka ada persembahan yang dikhususkan, lalu ada persepuluhan nanti kita lihat. Persembahan itu harus kita berikan, karena itu haknya Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, mungkin kita berbeda Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin saya dan Bapak Ibu berbeda dengan pola baik itu persembahan khusus, baik itu
persepuluhan. Masing-masing kita punya ketetapan hati. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menekan, oh saya harus bayar per bulan, tidak. Tapi kita akan lihat seperti yang kita baca di dalam teks kita Bapak Ibu. Nanti kalau kurang Bapak Ibu bisa evaluasi saya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi persembahan itu merupakan bentuk ucapan syukur. Persembahan yang dilakukan tidak bisa dipisahkan. Ini ajaran Alkitab. Baik perjanjian lama atau perjanjian baru, ini tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Ada yang bilang, Tuhan Yesus sudah tidak lagi menekankan perpuluhan. Siapa yang bilang? Ada itu Bapak Ibu. Ya. Lalu, saya mempersembahkan persembahan khusus tersuka-suka saya. Bisa saja. Tapi mari kita lihat ini. Nah, kita langsung loncat Bapak Ibu. Di dalam Imamat pasal 27 ayat 30 itu berkata demikian. Kita baca sama-sama. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu kita garis bawahi adalah milik Tuhan. Baik itu yang di pohon, ya, di tanah, dari hasil benih itu semuanya adalah milik Tuhan. Jadi, dalam arti yang harus kita perhatikan di sini, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kalau begitu kita mau renungkan, lalu apa yang aku punyai? Lalu apa yang saya miliki? Ternyata tidak ada loh Bapak Ibu. Kalau kita mau menyadari keadaan kita tidak punya apa-apa. Pernyataan Ayub itu merupakan pernyataan yang begitu luar biasa. Ketika aku datang, aku lahir itu aku tidak bawa apa-apa. Dan ketika aku pergi lagi atau mati, aku juga tidak bawa apa-apa. Kok kita menahan berkat Tuhan itu? Kok kita menahan apa yang dimiliki yang harusnya untuk Tuhan? Tapi jangan salah persepsi ya Bapak Ibu. Kalau gitu saya berperpuluhan lah supaya saya diberkati. Itu salah Bapak Ibu. Saya tidak ajarkan teologi kemakmuran di tempat ini, tidak Bapak Ibu. Tetapi orang yang membayar perpuluhan dengan setia, hidupnya akan diberkati. Diberkati yang bagaimana? Bapak Ibu bisa tafsirkan sendiri. Ya. Saya dulu juga tidak percaya kok tentang perpuluhan itu. Saya tolak itu. Atau persembahan yang lain. Bahkan ada persembahan sebagai janji iman. Itu persembahan khusus. Nah Bapak Ibu, di sini kita berapa kali ada janji iman? Bagaimana Pak Pendapat tadi? Ada janji iman di sini Pak? Tidak ada. Ada di sini persembahan mingguan untuk hamba Tuhannya? Tidak. Ada Bu Tiur? Di gereja-gereja lain ada seperti itu Bapak. Tapi saya tidak mau bandingkan itu. Tapi saya mau mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, saudara kasih Tuhan, bukan dalam rupa materi itu yang saya maksudkan. Tetapi dalam rupa sesuatu yang hidup, yang dikhususkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingat ya, kita mempersembahkan persembahan yang kudus itu bukan untuk manusia. Tetapi yang baru kita baca itu untuk para imam loh, untuk Lewi. Tapi diperhatikan, Lewi dan imam itu sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Lewi itu kalau sekarang ini bahasanya itu adalah koster gitu loh ya. Tuh, lu kok bisa? Iya. Orang Lewi itu pekerjaannya hanya satu. Mereka mempersiapkan tempat untuk ibadah Bapak Ibu. Itu kan koster ya. Nah, imam itu yang menentukan segala sesuatu ya yang berkaitan dengan pelayanan meja atau mimbar Bapak Ibu. Perlu catat ini. Jadi ada perbedaannya. Tetapi persembahan yang khusus itu harus kita lihat dan kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan apa? Bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan.
Milik Tuhan Bapak Ibu. Tidak bisa kita akui bahwa mobil kita, rumah kita, itu tadi tuh, dalam nazar itu milik kita. Memang itu usaha kita. Dari kerja keras kita. Maka tidak heran Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Simple ya? Simple, tapi bagi saya itu pribadi begitu penohok Bapak Ibu. Jadi kalau saya itu punya barang mewah, kira-kira hati saya itu kemana itu? Ya kan? Kemana? Condongnya kemana? Jangankan nggak usahlah barang. Kalau kita punya karir yang bagus, kita punya perusahaan yang bonafit, sukses. Kita ini manusia yang lemah Bapak. Perlu kita akui. Kenapa? Kita seringkali menyimpang. Nah hari ini, peraturan ini diingatkan kembali untuk orang Israel. Bahwa segala sesuatu yang ada, itu adalah milik Tuhan. Nah, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Tuh. Tentang kata dekatos atau perpuluhan. 1 dari tiap 10 ekor ternak adalah milik Tuhan. Kalau ternak itu dihitung, setiap ekor ternak yang ke-10 menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu. Jadi bukan yang pertama ya, tetapi perlu kita sisihkan begitu bahasanya. Jadi kalau gajimu itu Rp1.000 1 bulan, berarti yang disisihkan berapa Bapak Ibu? Ya 1/10 dari itu kan. Jadi perlu disisihkan loh Bapak Ibu. Jangan lupa itu. Jangan kalau gajimu 1.000, ya 1.000 untuk kita jajan semua. Itu keliru Bapak Ibu sebenarnya. Kita itu merampok Tuhan. Ada amat mengatakan, kita merampok Tuhan. Kita korupsi loh itu ya. Bukan saya ngomong. Tetapi firman Tuhan berkata, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala. Konteks pada waktu itu, dulu itu adalah hewan ternak. Waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan yang kudus. Harus menjadi persembahan yang kudus. Menjadi persembahan yang kudus. Menjadi persembahan yang murni tadi. Kalau begitu, apakah saya dan Bapak Ibu sudah menyisihkan persembahan yang kudus itu di zaman modern ini Bapak Ibu? Orang milenial bilang, jangan PHP om. Ya kan? Jangan PHP. Jangan korupsi bro, begitu katanya. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Tadi saya katakan, bukan hanya soal materi saja yang harus kita perhatikan. Ya. Ini dasarnya. Nah, ini prinsip secara alkitabiah. Tadi kita sudah baca di dalam Imamat pasal 27 ayat 30 itu berkata, persepuluhan adalah persembahan kudus itu. Berarti apa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita tidak berhak untuk mengambilnya Bapak Ibu. Kalau sesuatu yang kudus kita berani mengambilnya, saya jadi ingat kalau tidak dikasih, jadi kita mencuri. Ya Pak Lekson ya. Kalau kita diberi ya silakan. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Allah menjadi yang pertama bagi orang percaya. Perhatikan itu. Kejadian 28 ayat 20 itu berbicara tentang hal itu. Apa? Di situ bagaimana Abraham juga memaparkan persembahan itu. Ketika Abraham menang atas Kedorlaomer, perang waktu itu. Tetapi perpuluhan yang diberikan itu adalah perpuluhan hasil jarahan Bapak Ibu. Ataukah ada Bapak Ibu yang tukang menjarah begitu di tempat ini? Ada? Tahu menjarah ya? Ya, tuh menjarah itu bahasa kasarnya apa itu? Pak Saad? Menjarah, merampas.
Masa hasil rampasan kita berikan kepada Tuhan? Padahal dasar-dasar itu sudah ada Bapak Ibu. Tapi yang kita berikan itu bukan dari hasil rampasan. Tetapi itu menjadi panduan kita supaya kita melihat dengan seksama. Bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Lalu apa yang kita persembahkan kalau begitu? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Maka Imamat 27 ini menekankan hal yang serupa seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu saya dapat dari internet. Ini histori sejarah persepuluhan pada waktu itu. Ya. Ada zaman Abraham, zaman Musa, zaman Tuhan Yesus, dan zaman para rasul. Ini sudah ada. Ya. Dan sekarang ini. Tetapi apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan persepuluhan itu tadi? Persepuluhan itu kan sepersepuluh dari hasil apa yang kita dapat Bapak Ibu. Kira-kira kalau sepersepuluh itu berat tidak Bapak Ibu? Adil tidak? Umpamanya saya gaji 400.000. Berarti saya harus per bulan itu sekitar berapa Bapak Ibu? Nah. Lalu William gajinya 20 juta. Dia berperpuluhan. Masa saya dengan William sama perpuluhannya kan? Kan tidak sama Bapak Ibu. Tetapi di sini perlu kita perhatikan bahwa segala sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan itu sekali lagi menjadi catatan kita. Itu adalah miliknya Tuhan. Tidak dapat kita tinggalkan itu. Nih Bapak Ibu. Malaikat 3 itu biasa kita ambil itu Malaikat 3 ayat 10 kan? Itu yang sering hafal kita. Apa? Ya. Ini yang menjadi perdebatan-perdebatan di gereja-gereja Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau berdebat tentang hal ini. Tapi mari kita sama-sama duduk diam dan bertanya. Bertanya bagaimana? Tuhan, mau kemanakan hasil ini? Milikmu loh ya. Milikmu. Milikmu sekian loh. Tuh. Tuhan itu pemilik. Kita itu pengelola saja. Bahasa ini bagus ya. Kita itu pemilik. Kita itu pengelola loh Bapak Ibu. Bukan pemilik. Lalu yang ketiga itu 10% itu titipan loh. Cuma 10% loh Bapak Ibu. Itu perjanjian lama bilang 10%. Perjanjian baru bilang itu 100% Tuhannya Tuhan loh ya. Kenapa? Karena kamu miliknya Tuhan. Tapi kita seringkali lalai dengan ini. Kenapa? Ya, gak mungkin kan kita mau berkatnya kecil kan? Pak Ibu, ini yang sering menjadi kekhawatiran kita. Kemana perpuluhan itu diberikan? Sekarang ini kan begitu. Bapak Ibu, gereja ini memiliki sistem keuangan yang bukan saya yang memegangnya. Biasanya kan begitu. Ya. Tapi di sini ada tim sendiri yang mengelola. Maka di dalam Matius pasal 23 itu keadilan dan kasih itu termasuk di dalamnya. Apa? Perpuluhan itu dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan sosial, kemanusiaan, dan bahkan juga bisa untuk misi. Jadi jangan salah. Jadi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan khusus atau persepuluhan atau perpuluhan, itu bukan untuk gereja ini Bapak Ibu. Tapi untuk Tuhan. Sekali lagi, untuk Tuhan. Nah, masa Tuhan mengelola perpuluhan kita, Pak Kris? Tidak Bapak Ibu. Betapa kecilnya Tuhan mengelola hal itu. Tetapi dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa masing-masing orang memberi itu dengan sukacita kan. Sisihkanlah dari hasil pertama dan ujilah aku, kata Tuhan.
Kita diminta untuk menguji Tuhan loh, bukan Tuhan yang menguji kita, tapi kita menguji Tuhan. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Uang atau harta merupakan representasi visual dari hidup kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, kita melatih iman untuk belajar mempercayai Tuhan dalam hal memberi, Bapak Ibu. Kita melatih iman kita, Bapak Ibu. Oh, saya percaya Tuhan kok. Saya percaya Tuhan Yesus. Hari ini hari Natal. Saya tahu itu. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa saya. Betul. Tapi berapa banyak di antara kita sebagai orang Kristen tidak memprioritaskan Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak memprioritaskan Tuhan. Tapi kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Iya atau tidak? Itu dapat kita pahami dan renungkan masing-masing, Bapak Ibu. Ini baru soal memberi, belum soal yang lain kan. Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, kok sulit ya jadi orang Kristen? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa tidak? Di luar sana, orang sedang gencar-gencarnya membangun, ya, dengan dasar untuk nama agama. Baru-baru ini kita melihat, menyaksikan, ya, Presiden kita meresmikan Dewan Masjid Indonesia. Perhatikan. Ya kadang-kadang saya juga baca begitu kok. Enggak ada ya Dewan Gereja Indonesia begitu ya. Kadang-kadang saya berpikir begitu Bapak Ibu. Kalau kita kaji secara ya manusianya begitu Bapak Ibu. Kita ini mungkin wah kita ini minoritas. Tapi undang-undang menyatakan bahwa kita itu punya hak yang sama. Lalu di hadapan Tuhan, kita sama tidak Bapak Ibu? Sama. Tidak ada kaya, tidak ada miskin di hadapan Tuhan. Yang ada di hadapan Tuhan, kita itu adalah ciptaannya yang maha mulia. Kenapa maha mulia? Karena Tuhan menciptakan kita itu berbeda dari ciptaan yang lain. Kalau kita diciptakan sama kita dengan yang kaki 4 itu, wah susah kan? Tapi tidak Bapak Ibu. Di sini kita memperhatikan. Bukan soal perpuluhannya. Bukan soal persembahannya. Kolektenya saya bayar berapa. Maka ada anak murid saya bilang gini. Pak, kalau saya persembahan bayar 1.000 bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak bayar atau nggak bawa persembahan bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa. Tapi kamu jajan berapa? Saya jajannya 5.000 Pak. Habis semua itu 5.000. Habis Pak. Saya bilang ke anak-anak, kalau begitu mulai sekarang kita adakan uji coba. Apa uji cobanya? Kalau kamu jajan ada yang 5.000, potong 10%. Berapa 10% dari 5.000? Masukkan di toples. Ya. Akhir semester kita kumpulkan itu. Betul Bapak Ibu? Mereka kumpulkan. Dan hasilnya luar biasa. Ada yang tiba-tiba 100.000. Ada yang 200.000. Ternyata ajaib Bapak Ibu. Sekarang, per bulan itu apa saja? Tadi kalau dari hasil bumi segala macam, tidak. Tapi yang dimaksud dengan hasil, pertama itu adalah, bonusmu itu juga perlu dong. Perpuluhan. Kalau kamu dapat THR itu juga harus dipotong loh ya. Bukan hanya ketika kamu dapat gaji, potong 10%. Enggak. Tapi sebenarnya hari-hari itu, kita harus mengingat pada Tuhan. Kita mengingat bahwa 1.000 rupiah itu pun juga berkat dari Tuhan loh ya. Bahasa untuk sekarang itu seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat, di dalam pasal ini, kita akan pusing sendiri. Aturannya banyak. Segomer, 1 hela, 1 sikal. Wah. Padahal 1 sikal itu hanya setengah gram loh Bapak Ibu ya. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita perlu memperhatikan ini. Kita akan mengalami betapa Tuhan sanggup memberkati dan mencukupkan apa yang kita butuhkan.
Boleh percaya, boleh tidak, Bapak Ibu boleh uji firman Tuhan itu. Bukan uji khotbah saya Bapak Ibu ya. Uji firman Tuhan itu Bapak Ibu. Ujilah aku. Apakah Tuhan tidak membukakan tingkap-tingkap langitnya? Besar ya, tingkap-tingkap langit itu dibukakan kepada kita. Jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk mempersembahkan haknya Tuhan loh ya. Mengembalikan haknya Tuhan itu. Kecil mungkin, ya. Tapi sangat berarti. Untuk apa? Untuk banyak hal Bapak Ibu. Nah, persepuluhan adalah perintah Tuhan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itu kita baca tadi. Persepuluhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah prioritas pertama dalam hidup ini. Karena semua yang kita miliki adalah miliknya. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Betul Bapak Ibu? Dari mana kekuatan kita? Dari mana kemampuan kita Bapak Ibu? Saya bersaksi Bapak Ibu, kalau saya ikuti dengan kelemahan tubuh saya Bapak, hari ini saya tidak bisa berdiri. Dari malam Natal itu saya sudah merasakan sesuatu yang tidak enak dalam diri saya. Tapi Tuhan ingatkan saya, tanggung jawabmu itu harus kamu kerjakan. Sekalipun tubuhmu lemah, sekalipun fisikmu lemah, saya jadi ingat pernyataan dari Paulus itu. Sekalipun tubuh ini akan semakin hari akan berkurang, ya, tetapi semangat kita untuk melayani Tuhan tidak boleh padam. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di tempat ini untuk melakukan tindakan bukan hanya teori, tapi tindakan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, apakah hidupmu punya hutang nggak sama Tuhan? Saya nggak pernah hutang sama Tuhan Pak. Kalau sama orang ada. Kalau sama Tuhan nggak ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai Tuhan itu menjewer kita atau memukul kita. Ini bahaya. Saya ingatkan ini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang melihat segala-galanya, termasuk perkataan saya sendiri Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau berbagi bagi Bapak. Mari kita berdiam sekali lagi, kita tanya. Kalau saya punya perpuluhan, kita berikan kepada siapa? Bolehkah ke gereja ini? Boleh. Ke orang lain? Kalau Bapak Ibu menetapkan hal itu, Tuhan tetapkan itu, silakan. Tapi milik Tuhan tidak kita ambil, alias kita curi. Ya. Persepuluhan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membuktikan dia hidup, sanggup memberkati kita. Seperti saya katakan tadi, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu, yang hari ini seperti dikatakan di dalam imamat ini, dikatakan demikian. Kalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai dari persembahan itu, haruslah dihadapkan orang itu kepada imam. Adakah di antara Bapak Ibu yang begitu miskinnya? Ini pertanyaan. Pasar ya? Tapi saya percaya Bapak Ibu, di antara kita, di dalam ruangan ini, tidak ada yang semiskin itu. Sekalipun kita bekerja serabutan, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saya meyakini itu Bapak Ibu. Bukan untuk menyombongkan diri saya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya itu bekerja sebagai seorang pemungut sampah sekaligus pemulung Bapak Ibu. Ketika saya melewati hari Minggu, maka berkat itu ternyata memang tidak saya dapat. Sekalipun saya ini adalah pemulung, sekalipun saya ini tukang sampah,
Toh Tuhan masih pelihara saya. Itu yang sering saya lupa, Bapak Ibu. Dan hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Dari umat Israel ini. Apakah kamu lupa dengan penyertaanku? Apakah kamu lupa dengan berkat itu? Itu adalah milikku loh sebabnya. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari kita persembahkan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Artinya apa? Persembahan yang murni, yang tidak bercela. Kalau kita tidak punya harta, berikanlah tubuhmu untuk Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kantong persembahan diedarkan Bapak Ibu tidak persembahan juga tidak apa-apa. Jangan takut itu. Saya jamin Bapak Ibu. Tidak ada yang melihatmu tidak memasukkan uang itu. Maka dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, Bapak Ibu. Maukah kita mempersembahkan tubuh kita yang sebagai persembahan yang sejati, Bapak Ibu? Di akhir tahun ini, minggu ini tepat, kita ada dalam minggu-minggu yang terakhir ini. Bersyukur kita masih ada. Bersyukur saya masih ada Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita renungkan kembali. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Bapak terima kasih jika Tuhan mengingatkan kami dengan cara yang mungkin keras bagi kami. Mungkin kami tidak dapat untuk menyelami pikiran-Mu. Tapi kami mohon Tuhan memberikan kami pengertian, hikmat bijaksana. Supaya kami menyadari bahwa apa yang kami miliki itu adalah milik-Mu. Tidak ada satupun yang kami punyai di muka bumi ini ya Tuhan. Termasuk hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami merendahkan diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan persembahan yang bernilai khusus atau dikuduskan untuk-Mu ya Tuhan. Baik sebagian dari hasil kerja kami, hasil ladang kami, hasil panen kami, atau bahkan hasil kesehatan kami mau berikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang mengelola atas semua yang kami berikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Karena kami percaya Tuhan hidup dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu yang hidup ini menuntun kami, menegur kami, mengingatkan kami. Sekalipun hamba-Mu tidak menyampaikan dengan sempurna. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dengan sempurna bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus.